إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, ayat-ayat berikutnya yang mengenalkan tentang Allah dan nama-namanya dan sifat-sifatnya adalah ayat-ayat Allah berikut ini. Dalam surat Al-Buruj Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa huwal ghafurul wadud, dan Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan juga ucapan Allah Subhanahu wa taala di awal setiap surat, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wadud maknanya penyayang, Rahim dan Rahman juga maknanya penyayang. Juga ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ghafir ayat 7. Allah berfirman, "Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa 'ilma." Wahai Rabb kami, Engkau sungguh luas, meluasi segala sesuatu rahmatnya dan ilmunya. Berarti rahmat Allah luas dan ilmunya luas, tidak terbatas. Wa kana bil mu'minina rahima. Dalam ayat lain surat Al-Ahzab ayat 43 Allah berfirman, wa kana bil mu'minina rahima. Sungguh Allah terhadap orang mukmin rahim, Maha Penyayang. Dan juga ayat lain yang masih mengandung sifat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala adalah surat Al-A'raf ayat 126. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Dan rahmatku, kata Allah, meluasi segala sesuatu, mencakup segala sesuatu. Di dalam ayat lain, dalam surat Al-An'am ayat 54, Allah Subhanahu wa taala bahkan mewajibkan dirinya, dan ini adalah sesuai dengan zahirnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Allah mewajibkan atas dirinya rahmat. Maka kalau dikatakan Allah memiliki kewajiban, na'am, kalau diwajibkan oleh dirinya sendiri, tidak diwajibkan oleh makhluk-makhluknya. Yani kita ahli sunnah, kaum muslimin adalah tengah-tengah umatan wasata, tengah-tengah antara dua golongan yang berlebih-lebihan.
Ada yang menyatakan bahwa Allah memiliki kewajiban, sampai-sampai menyatakan di antara contohnya, kalau kita beramal soleh, Allah wajib membalas. Apa yang menyebabkan Allah wajib membalas dengan kebaikan? Apa yang menyebabkan Allah membalas? Apa wajib membalas dengan jannah? Amal soleh tadi, amal soleh hamba. Ini kurang ajar. Allah tidak diwajibkan oleh makhluk. Allah tidak diwajibkan oleh perbuatan makhluk, amalan makhluk. Allah maha tinggi, maha mulia. Tidak pantas untuk terkena kewajiban karena makhluk-makhluk. Ada kelompok lain yang sebaliknya, ekstrim. Tidak ada, Allah tidak punya kewajiban apapun, walaupun terhadap dirinya sendiri. Maka kita katakan bagaimana dengan ayat ini? Allah menyatakan, wa kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Rabb kalian mewajibkan atas dirinya rahmat. Jadi kalau dikatakan ada, iya. Tetapi Allah sendiri yang mewajibkan dirinya. Makhluk tidak mewajibkan Allah, apalagi amalan-amalannya pun tidak mengharuskan. Di dalam ayat ini menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat rahmat, dan itu sifat Allah yang mesti karena Allah mewajibkan dirinya dengannya. Ayat lain yang sering disebut dalam Al-Quran, wa huwal ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Atau ayat Allah, wallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Allah Maha baik dan hafidha, dan Maha menjaga. Wa huwa arhamur rahimin, dan Allah betul-betul atau sangat kasih sayang. Arhamur rahimin artinya Maha Penyayang di atas semua yang memiliki kasih sayang. Allah di atas itu, dan Allah Maha Penyayang. Ikhwan fillah azakumullah, ayat-ayat ini dikumpulkan atau disebutkan di sini sebagai contoh bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rahmat, dan Allah memiliki sifat kasih sayang, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat wadud yang mananya juga hampir sama, wadud dengan rahmat. Wa huwal ghafurul wadud. Ayat ini mengandung dua nama. Wa huwal ghafurul wadud. Allah mengenalkan dalam ayat ini dua namanya yang mulia. Min asma'il husna, dari nama-nama Allah yang maha tinggi, yaitu Al-Ghafur dan Al-Wadud. Ini nama Allah yang mengandung sifatnya. Yang pertama, nama Al-Ghafur. Fa huwa mubalaghatun fil ghafur. Makna Ghafur adalah isim mubalaghah dari Al-Ghaffar atau Ghafur, Maha Pengampun. Ini kalau dalam bahasa Arab, ghafara yaghfiru fa huwa ghafir. Tetapi kalau yang selalu mengampuni itu menjadi Ghafur. Seperti kalau sabar menjadi sabur. Wazannya fa'ul, itu adalah mubalaghah. Di dalam bahasa Arab itu dibedakan. Isim fa'il sendiri dengan isim mubalaghah sendiri. Isim fa'il itu pelaku. Kalau ada orang yang sabar disebut sabir. Tapi kalau ada orang yang terus-terusan sabar dan selalu sabar, itu bukan sabir lagi, sabur. Demikian pula ghafir. Ghafir isim fa'il dari ghafara yaghfiru, yang mengampuni. Tetapi kalau selalu mengampuni dan itu merupakan sifatnya yang maha mengampun, maka bukan ghafir lagi, ghafur. Maka Allah kenalkan dirinya bahwa dirinya ghafur, yang maha pengampun dan selalu mengampuni. Yani yukdir minhu sitra 'ala al-mudnibina min ibadihi. Maknanya adalah memperbanyak atau banyak menutupi, banyak memaklumi dosa-dosa hambanya. Yani banyak mengampuni dosa-dosa hambanya, banyak menutupi aib-aibnya, dan banyak memberikan maaf, banyak memberikan afu, dan banyak memberikan maklum. Hanya Allah memaklumi. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Ya Allah, Engkau adalah pemaaf. Innaka afuun tuhibbul afwa, dan Engkau cinta dengan maaf, atau Engkau suka
dengan yang namanya maaf. Fa'fu anna, maka ampunilah kami atau maafkanlah kami. Maka makna ghafur adalah yang selalu mengampuni, memaafkan, memaklumi, dan as-sitr, menutupi. Tidak hanya mengampuni, tapi menutupi. Subhanallah. Maha suci Allah dan maha tinggi. Kasih sayangnya sangat tinggi, sehingga dia tidak hanya mengampuni dosa-dosa hambanya, tapi juga menutupi. Seorang hamba yang berbuat dosa di dunia, Allah tutupi, karena dia memiliki amalan-amalan saleh. Karena dia adalah seorang yang mukmin taqi, mukmin yang bertakwa. Sehingga kaum muslimin melihat orang ini seakan-akan tidak pernah berbuat dosa, seakan-akan dia adalah tidak pernah berbuat kesalahan sama sekali, seakan-akan maksum. Padahal tidak ada orang yang maksum. Tidak ada seorang yang terjaga dari kesalahan. Pasti semua manusia punya kesalahan. Tapi lihat para ulama salihin, para ulama yang amilin, orang-orang yang berilmu dan beramal, yang saleh. Masyayikh kibar sejak dulu, para imam-imam itu seakan-akan tidak punya kesalahan, seakan-akan. Kenapa? Allah tutupi di dunia. Belum lagi di akhirat, ketika mereka di hadapan Allah, ketika mereka dalam keadaan dihisab, ketika mereka dikumpulkan di padang mahsyar, Allah panggil orang-orang tadi yang Allah berikan rahmatnya kepadanya. Allah panggil dengan rahasia. Tidak di hadapan umum. Berbeda dengan orang-orang kafir atau orang-orang yang memang Allah murka kepadanya, maka Allah panggil di depan umum dan Allah permalukan di hadapan umum seluruh makhluk dan kemudian diseret dalam keadaan kepalanya di bawah dan dilemparkan dalam neraka. Allah hinakan. Tetapi orang saleh, orang mukmin, Allah panggil sendiri di hadapan Allah. Sehingga diriwayatkan dalam riwayat yang sahih, laisa bainahu wa bainallahi turjuman. Tidak ada antara dia dengan Allah penterjemah. Artinya tidak ada perantara antara keduanya. Betul-betul hanya dia dengan Allah. Tidak ada siapapun, bahkan malaikat pun tidak ada. Hanya dia dengan Allah, laisa bainahuma turjuman. Tidak ada antara keduanya penterjemah. Kemudian Allah katakan, bukankah ini dosamu, bukankah ini dosamu, bukankah ini dosamu, bukankah ini dosamu. Sampai orang soleh tadi mengatakan, ya Rabb, aku akui semua itu dosaku. Dan orang soleh tadi dalam keadaan merasa dirinya akan binasa. Sudah ketakutan dirinya akan binasa dengan dosa-dosanya. Ternyata kata Allah, seluruh dosa-dosa ini sudah aku tutupi di dunia untukmu. Dan sekarang aku tutupi dan aku ampuni. Masuklah dalam surga. Ini menunjukkan sifat Allah Ghafur. Bukan hanya mengampuni tapi menutupi. Karena makna Ghafur itu di samping memaafkan atau mengampuni, juga maknanya adalah menutupi. As-sitr 'alal mudnibin wa tajawuz 'an mu'akhadhatihim, dan memaafkannya, tidak mengazabnya. Ini makna Al-Ghaffar atau makna Ghafur. Sesungguhnya asal kata dari ghafara itu justru menutupi. Makanya penutup kepala untuk pelindung kepala, apakah topi baja di zaman dulu ketika perang ataupun helm yang sekarang dipakai oleh orang-orang berkendaraan motor, itu disebut dalam bahasa Arab mirfar. Dari kata ghafara. Mirfar. Apa itu? Untuk menutupi kepalanya dan melindungi kepalanya sekaligus. Yang kedua dari sifat Allah yang dikenalkan dalam surat Al-Buruj, wa huwal ghafur, kemudian Al-Wadud. Berarti yang kedua adalah Al-Wadud. Al-Wadud adalah nama Allah yang mengandung sifatnya. Asal katanya adalah Al-Wad, yaitu Al-Khalisul Hubb wa Al-Taqwa. Yakni yang mencintai, menyayangi, dan betul-betul sangat lembut. Wa huwa imma fa'ulun bima'na fa'il, fayakunu ma'nahu katsirul wad li ahli ta'atihi. Kemudian kita katakan dengan kaidah yang sama dengan Ghafur tadi. Ghafur karena wazannya, timbangannya adalah fa'ul, sama Wadud juga fa'ul.
Berarti kalau Ghafur yang selalu dan banyak mengampuni, maka Wadud yang selalu dan banyak memberikan kasih sayang. Yang katsirul wad, yang banyak memberikan kasih sayang kepada ahli ta'ah, kepada orang-orang yang taat. Wal mutaqarrib ilaihim binasrihi lahum wa ma'unatihi, yaitu yang bersifat memberikan kebaikan-kebaikan kepada hambanya tadi, menolongnya, membelanya, dan mendukungnya. Atau fa'ul bima'na maf'ul, fayakunu ma'nahu al-wadud likathrati ihsanih al-mustahiq li'an yawad khalquhu faya'buduhu wa yahmaduhu. Maka ya qanifin a'azakumullah, makna wadud bisa bermakna Allah Subhanahu wa ta'ala banyak mengasihi, banyak menyayangi, dan juga bisa bermakna Allah memiliki sifat kasih sayang yang menyebabkan hamba-hamba ini cinta kepada Allah dan kemudian beribadah kepadanya. Kemudian ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengenalkannya di dalam awal setiap surat dan disebutkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat yang diletakkan sengaja di awal setiap surat karena kandungannya yang sangat luas. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ayat-ayat yang berikutnya dari surat Al-Fatihah. Faqad tadammanat isbatu asma'ihir rahmanir rahim. Dalam Bismillahirrahmanirrahim mengandung dua nama, Ar-Rahman dengan Ar-Rahim, yang ternyata asal katanya sama. Jadi kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, sesungguhnya harusnya Allah yang Maha Penyayang dan Penyayang. Karena sama. Rahman dari kata rahmat, Rahim juga dari kata rahmat. Apa bedanya berarti Rahim dengan Rahman? Sama seperti tadi. Kalau Rahim itu khusus, kalau Rahman itu yang memiliki sifat rahmat yang maha luas, yang selalu memberikan rahmat kepada siapapun secara umum. Berarti isbat sifatay rahmah, berarti di sana ditetapkan sifat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rahmat yang maha luas, yang mengenai seluruh makhluk-makhluknya. Orang kafir juga, na'am, orang kafir juga. Orang-orang fasik juga, na'am, terhadap orang fasik juga. Kepada seluruh makhluk Allah berikan rahmatnya. Kalau saja Allah tidak menyayangi mereka, tidak merahmati mereka, niscaya sudah tidak tersisa lagi mereka di muka bumi ini. Ikhwan ibn a'azakumullah, Allah terus memberi kesempatan setiap detik, setiap menit, setiap hari. Allah berikan kesempatan pada mereka untuk taubat. Waktu masih ada, kesempatan masih ada, perangkatnya untuk taubat ada, dai-dai yang menerangkan tentang tauhid ada, masjid-masjid banyak, kitab-kitab Al-Quran di mana-mana, dan berbagai macam nasihat selalu datang pada mereka. Pada siapa? Pada orang-orang kafir tadi. Allah berikan makanan untuk mereka, Allah berikan rezeki untuk mereka, Allah berikan fasilitas hidup untuk mereka, Allah berikan tempat, Allah berikan rumah, Allah berikan kendaraan kepada mereka. Ini semua rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian terbuka kesempatan mereka untuk taubat, itu rahmat yang lebih besar lagi. Tetapi ikhwan fillah a'azakumullah, sedikit sekali orang yang mau bersyukur sehingga mereka kufur, ingkar pada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Rahim adalah khusus Allah menyayangi, tidak menyayangi orang-orang muslimin, menyayangi mukminin, menyayangi orang-orang yang berjalan di atas shiratal mustaqim. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan seperti ayat yang sudah kita baca tadi, bil mu'minina rahima wa kana bil mu'minina rahima, dan terhadap orang-orang mukmin rahim. Berarti rahim lebih khusus daripada rahman. Kalau ar-Rahman, Allah Maha menyayangi, kasih sayang Allah sangat luas, mencakup seluruh makhluk, mengenai seluruh makhluk. Tetapi rahim, Allah katakan bil mu'minina rahima,
Wa kana bil mu'minina rahima. Allah sangat penyayang pada hamba-hambanya yang mukmin. Jadi kasih sayangnya beda. Dalam tanda petik. Apa beda? Bedanya apa dengan rahmat yang tadi? Allah memberikan rahmatnya kepada seluruh makhluknya secara umum, mutlak. Tetapi Allah berikan kasih sayangnya kepada mukminin khusus, kasih sayang dan cinta. Allah mencintai mereka. Tapi terhadap orang kafir, apakah Allah mencintai mereka? Allah tidak mencintai mereka. Bahkan Allah membenci mereka. Tapi tetap Allah memberikan rahmatnya. Maka qanifidina azakumullah, luasnya rahmat Allah, maka Allah dipanggil dengan nama Ar-Rahman, 'Allamal Qur'an, Khalaqal insana 'allamahul bayan. Ar-Rahman. Allah yang Maha Rahman, yang menciptakan manusia, yang mengajarkan pada mereka Al-Qur'an. Allah menciptakan manusia tidak dibiarkan. Itu rahmatnya Allah. Seluruh manusia ketika Allah ciptakan, Allah berikan pada mereka fasilitas kehidupan dan Allah beri kesempatan untuk taubat. Allah beri kesempatan untuk berjalan di shiratal mustaqim. Allah berikan berbagai macam fasilitasnya, perangkatnya untuk memudahkan mereka kalau mereka mau. Masalahnya, kebanyakan mereka tidak mau. Kalau orang kafir mau kembali ke jalan lurus, mau kembali ke jalan Islam, mudah atau tidak mudah sekarang? Mudah. Mau tanya apa, mau minta apa, mau keterangan apa, banyak. Enggak usah jauh-jauh. Dari dekat rumahnya, di beberapa rumah sudah dia dapatkan. Orang yang bisa dia tanya, orang yang bisa menerangkan pada dia apa itu Islam. Masya Allah. Mau ke masjid, dekat sekali masjidnya. Berarti Allah Subhanahu wa taala dipanggil dengan nama Ar-Rahman karena luasnya rahmat Allah mencakup dan mengenai seluruh makhluknya. Tetapi Rahim, Allah katakan bil mu'minina rahima, terhadap orang mukmin Allah sangat sayang. Ini kasih sayang yang mengandung cinta. Allah mencintai hamba-hambanya yang mukmin dan Allah berikan kasih sayangnya sehingga kata para ulama, kalau rahmat yang diberikan pada orang-orang kafir itu sebatas fasilitas dunia saja. Di akhirat lain cerita. Tetapi orang mukmin Allah berikan rahmatnya di dunia dan Allah berikan rahmatnya di akhirat. Terus tidak berhenti. Allah terus berikan rahmatnya pada mereka, khalidina fiha, kekal dalam jannah selama-lamanya. Adapun orang kafir diberikan oleh Allah rahmatnya dalam bentuk fasilitas dunia. Allah berikan kasih sayangnya untuk diberi kesempatan kalau mau taubat silakan. Tapi ketika sudah batas akhirnya, apakah batas akhir per individu? Kapan batas akhir per individu? Malam yugharghir, kalau sudah nyawa di kerongkongan, itu batas akhirnya. Maka sudah tidak ada lagi kesempatan taubat. Fir'aun ketika sudah tenggelam dan sudah yugharghir mengatakan amantu bi Rabbi Musa wa Harun, maka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-an, sekarang kamu baru mau tobat, terlambat. Karena sudah gharghara, sudah nyawa di kerongkongan, sudah tidak boleh. Sudah tidak ada kesempatan. Itu batas akhir per individu. Kalau batas akhir secara keseluruhan manusia, yaitu hari kiamat ketika terbitnya matahari dari barat. Maka ketika Rasulullah SAW menyampaikan hal ini, beliau menyatakan bahwa pintu taubat terbuka. Malam yuwarghir, selama nyawa tidak di kerongkongan, belum sampai di kerongkongan. Juga dikatakan selama matahari belum terbit dari barat. Ini batas akhir. Batas akhir per individu adalah gharghara. Batas akhir secara umum adalah hari kiamat. Setelah itu maka ditutup pintu taubat dan mereka dihisab oleh Allah. Yang kafir kekal dalam neraka, disiksa oleh Allah, dan Allah Maha Adil. Jadi Allah menyiksa mereka, bukan Allah kemudian kejam dan seterusnya, katanya pemaaf. Allah Subhanahu wa taala tetap pemaaf, tetap Ghafurur Rahim, tetapi mereka sudah diberitahu, sudah diberi kesempatan, sudah diberi rahmat, sudah diberitakan bahwa kamu nanti akan kekal dalam neraka, tetapi tidak menggubrisnya dan tidak mau mengikutinya. Maka an-naru maswaakum, neraka tempat kalian.
Ini qul a'azzakumullah. Maka apa yang Allah katakan dalam basmalah Bismillahirrahmanirrahim adalah Allah Subhanahu wa taala menyifati dirinya dengan sifat rahmat. Dan sifat rahmat itu adalah sifat zat bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa qad ankarat al-asy'ariyah wal mu'tazilah sifat ar-rahmah. Mu'tazilah dan juga asy'ariyah mengingkari sifat rahmat. Bid'awa annaha fil makhluqi dha'fun wa khawar wa ta'allumun lil marhum. Mereka mengingkari sifat rahmat. Apa alasannya? Alasannya akal. Dengan akal-akalan, bukankah kasih sayang itu merupakan, ini pada makhluk, merupakan kelemahan, merupakan lembek. Kalau satu orang sayang sama fulan, itu kan kelemahan, tidak tegas, tidak tegar. Tentunya kita katakan bahwa alasan itu alasan bodoh. Hadza min aqbahil jahli, ini sejelek-jelek kebodohan. Kalau ada yang mengatakan tidak, Asy'ariyah tidak mengingkari hal tersebut, berarti engkau tidak kenal Asy'ariyah. Memang kenyataannya Asy'ariyah adalah jelmaan dari Mu'tazilah, yakni bentuk penyederhanaan dari Mu'tazilah, sehingga sebagian besarnya sama dengan Mu'tazilah, yaitu penolakan sifat-sifat Allah dengan akal-akalan mereka sendiri. Alhamdulillah. Fa inna ar-rahmah innama takunu minal aqwiya lid-du'afa. Jadi alasan akal-akalnya pun salah. Kalau mau pakai akal yang cerdas, jangan pakai akal yang bodoh. Kalau akal yang cerdas akan berkata, justru yang memiliki sifat rahmat itu orang-orang yang kuat. Kalau lemah, itu bukan rahmat lagi, penjilat. Kalau dari bawah, nyayangi atasan apa itu? Apakah itu kasih sayang? Nyayangi atasan itu urusannya adalah asal bapak senang, kan begitu? Itu urusannya lain. Itu kelemahan. Tapi kalau al-aqwiya yang memiliki kekuatan, memiliki kekayaan dan tidak butuh pada siapapun, kemudian memberikan rahmatnya, ini beda. Itu namanya rahmat. Itu namanya kasih sayang. Fala tastalzim dha'fan wala khawara. Maka yang namanya rahmat, kasih sayang, tidak mengandung kelemahan, tidak mengandung khawar. Bal qad takunu ma'a ghayatil 'izzah wal qudrah. Bahkan kasih sayang itu terwujud atau muncul bersama kekuatan dan kekuasaan dan kemampuan. Kekuatan ada, kemampuan ada, dan dalam keadaan kekuasaan ada, kekuasaan, kemampuan. Ini khonifidin a'azakumullah, maka muncul dengan sifat yang disebut kasih sayang. Kita lihat, kalau orang itu dalam keadaan tidak punya kekuasaan, kalau manusia tidak punya kemuliaan, tidak punya kemampuan, bagaimana dia kalau menyayangi? Apakah mampu? Tidak mampu. Mau menyayangi dengan apa? Dia nggak punya kok. Mau menyayangi dengan apa? Ketika dia dalam keadaan lemah. Menyayangi maknanya sangat luas. Memberikan berbagai macam kebutuhannya, melindunginya, menjaganya. Kalau mau melindungi harus punya kekuatan. Kalau mau memberi harus punya kekayaan. Mau menjaga harus punya kekuasaan. Ini semua nggak punya, maka tidak akan mampu. Maka Allah yang maha kaya, yang maha luas rahmatnya, Allah maha tinggi, maha mampu, maha kuasa. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat rahmat dan Allah menyayangi seluruh makhluk-makhluknya karena Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir. Karena Allah Al-Aziz, Al-Ghaffar, karena Allah maha mulia, maha pengampun, maha penyayang. Maka dikatakan oleh orang-orang beriman, Rabbana wasi'ta kulla syai'in ilma, rahmatan wa ilma. Wahai Rabb kami,
rahmatmu sangat luas. Wasi'ta kulla syai', meluasi atau mengenai segala sesuatu. Rahmatnya dan ilmunya. Ilmunya mengetahui segala sesuatu dan kasih sayangnya pun mengenai segala sesuatu. Ikhwan fillah a'azakumullah, maknanya ketika seseorang berdoa, hendaklah berdoa dengan tawassul agar lebih dikabulkan. Tawassul dengan apa? Tawassul dengan nama Allah, tawassul dengan sifat Allah. Seperti diajarkan di sini dalam Al-Qur'an. Dalam doanya, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa 'ilma. Ya Allah, rahmatmu meluasi segala sesuatu. Ilmumu mencakup segala sesuatu. Maka minta ampun, minta rahmat dan seterusnya. Dipuji dulu, diangkat dengan berbagai macam sifat-sifat, dimuliakan. Dan ini tawassul namanya. Tawassul yang dibolehkan, bahkan disyariatkan, bahkan dicontohkan dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan di sini rahmatan wa ilma, maknanya karena dia sebagai tamyiz, maknanya adalah wasi'at rahmatuka wa ilmuka kulla syai'. Maknanya berarti rahmatmu dan ilmumu mengenai segala sesuatu. Berarti maha luas yang mencakup segala sesuatu. Di dunia al-mu'min wal kafir. Rahmat Allah di dunia mengenai seluruh manusia, mukmin dan kafir sekalipun. Allah beri rahmat di dunia. Wal birri wal fajir, Allah berikan pada orang baik dan orang jahat di dunia. Allah berikan rahmat pada mereka. Walakinnaha yaumal qiyamah takunu khassa bil muttaqin. Tetapi hari kiamat Allah khususkan rahmatnya hanya untuk orang-orang yang takwa. Allah khususkan hanya untuk orang-orang yang beriman. Wa kana bil mu'minina rahima. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah juga berfirman dalam ayat lain, فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ. Dan aku akan catat untuk mereka. Ini Allah akan memberikan, Allah akan menakdirkan untuk mereka. Siapa? Alladzina yattaqun, orang-orang yang takwa, wa yu'tuna zakat, yang mengeluarkan zakat dan seterusnya. Berarti Allah persiapkan rahmatnya di akhirat nanti adalah untuk orang-orang takwa, untuk muttaqin. Adapun di dunia semua Allah beri rahmatnya, Allah berikan kasih sayangnya. Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah, Allah mewajibkan atas dirinya rahmat. Aujaba an nafsihi tafaddulan wa ihsanan, Allah mewajibkan dirinya dengan sifat rahmat karena Allah Maha memberi, karena Allah Subhanahu wa taala Maha penyayang, maka Allah katakan wajib atasku untuk menyayangi. Walam yujibha ala ahad, walam yujibha alaihi ahad. Berarti Allah sendiri mewajibkan atas dirinya, bukan makhluk-makhluk yang lain, bukan pula amalan para hamba. Ini bantahan bagi mereka golongan Mu'tazilah yang menyatakan kalau Allah memiliki kewajiban seperti kewajiban membalas jazaul ihsan ihsana, jazaul sayyi'atin misluha. Balasan kebaikan dengan kebaikan, balasan kejelekan dengan kejelekan. Allah wajib membalas karena amalan makhluk tadi. Kalau amalannya baik, Allah wajib membalas dengan kebaikan. Kalau amalannya jelek, Allah wajib membalas dengan kejelekan. Ini pemikiran Mu'tazilah yang dibantah, yang sangat sesat. Karena Allah tidak memiliki kewajiban yang disebabkan oleh makhluk. Makhluk tidak berhak, tidak pantas untuk mewajibkan Allah. Tetapi Allah sendiri yang mewajibkan atas dirinya. Wa kataba ala nafsihi ar-rahmah. Demikian yang azakumullah, kita lanjutkan insyaallah pada kajian yang akan datang باذنillah taala wa inayatihi wa quwwatihi. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.